warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMA Wahid Hashim Krian. Perkenalkan, nama saya Ibu Mufliha SPD. Saya merupakan pengajar matematika untuk kelas 11. Bab pertama pada materi matematika kelas 11 adalah program linier. Sedikit tentang program linier. Program linier adalah bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang bergantung pada kendala atau batasan linear. Salah satu materi prasyarat untuk program linier kali ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Halo, salah satu materi prasyarat untuk program linier adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ciri-ciri dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah berupa tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Kemudian ciri yang kedua adalah derajat dari variabelnya paling tinggi adalah derajat 1. Contohnya, di sini X ditambah Y lebih dari sama dengan 10. Kemudian 2Y dikurangi X kurang dari 5. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana jika ada persamaan X, ada pertidaksamaan X per 2 ditambah Y per 3 lebih dari sama dengan 1. Kita kembali ke cirinya. Ciri yang pertama berupa tanda pertidaksamaan. Kita checklist. Kemudian, derajat yang tertinggi adalah derajat 1. Di sini kita lihat derajat yang tertinggi adalah 1. Maka pertidaksamaan ini adalah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian contoh yang kedua, ada X kuadrat lebih dari sama dengan 2. Ada tanda pertidaksamaannya, kita checklist. Kemudian variabelnya kita lihat derajat berapa, X kuadrat derajat 2. Tidak kita checklist, berarti pertidaksamaan ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian contoh yang ketiga, ada X dalam kurung X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 1. Bagaimana? Tanda pertidaksamaannya kita checklist. Kemudian jika ada persamaan pertidaksamaan seperti ini, maka kita kalikan menjadi sini X kuadrat. Ini kita juga kalikan min 3X. Jadi pertidaksamaan ini bukan merupakan linear dua variabel. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini Ibu mempunyai pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 3. Nah, bagaimana untuk menggambar grafiknya? Kita lihat di sini termasuk sumbu X. Berarti sumbu X di dalam koordinat kartesius ini Ibu taruh 3 di sini. Kemudian tanda pertidaksamaannya kan lebih dari sama dengan. Jika X lebih dari sama dengan 3, berarti X-nya lebih besar atau sama dengan 3. Jika lebih besar, maka daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya berada di sebelah kanan 3. Tuh. Kemudian selanjutnya, untuk yang nomor 2, Y kurang dari 1. Berarti kita harus menggambar pada sumbu Y. Sumbu Y berarti angka 1. Kita tulis di sini angka 1. Untuk Y kurang dari 1, berarti nilai Y untuk daerah arsirannya, nilai Y harus kurang dari 1. Untuk kurang dari 1 berarti arsirannya berada di bawah garis. Kemudian untuk yang nomor 3,
ada soal X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5. Bagaimana? Kita berikan titik di sini X, sumbu X ada 2 dan 5. Kemudian kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini X kan berada di antara angka 2 dan angka 5, berarti daerah penyelesaiannya berada di sini. Kemudian untuk catatannya, jika ada tanda lebih dari atau kurang dari, garis yang digambar berupa garis putus-putus seperti soal nomor 2. Kemudian jika tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, garis yang digambar berupa garis utuh seperti contoh soal nomor 3 dan nomor 1 yang tadi. Kemudian menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita pahami dulu yang tadi kan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada kata-kata sistem. Jika ada kata-kata sistem pertidaksamaan linear dua variabel, berarti nanti pertidaksamaannya lebih dari 1. Contohnya, langsung X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini namanya sistem. Kemudian bagaimana cara menggambar grafiknya? Sudah kita ketahui ini, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk pertidaksamannya ini, 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, kita harus mencari titik potong untuk menggambar garis pada daerah kartesius. Untuk mencari tipotnya, yang pertama, untuk X sama dengan 0, 0 ini kita substitusikan di persamaan ini menjadi 4 dikali 0 ditambah 3Y, ini kita sama dengankan terlebih dahulu, sama dengan 12. Kemudian 4 kali 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti untuk mencari Y, 12 dibagi 3, Y-nya berapa? 4. Jadi untuk tipot yang ini 0,4. Di sini X, ini Y-nya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, sama kita substitusikan 4X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Ini 4X ditambah 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12. X 12 dibagi 4, berarti X sama dengan 3. Sehingga tipotnya 3,0. Lalu kita, ini kan sudah kita punya titik-titiknya. 0,4, 3,0, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita langsung gambar pada daerah kartesiusnya. Untuk tipot 0,4, berarti kita punya X di 0, kemudian Y di 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian untuk tipotnya 3,0, berarti kita punya 3, X sama dengan 3 di sini. Ini berarti ini kita tarik garis antara 4 sama 3. Sudah. Untuk mencari daerah arsiran, kita lihat di sini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Untuk X lebih dari sama dengan 0 ada di daerah sini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 juga kita taruh sini. Nah, untuk ini 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, kita uji coba terlebih dahulu. Misalkan kita beri X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kan 0 ditambah 0.
kurang dari 12. Benar apa enggak? Nah, berarti di sini termasuk, nah ini daerah yang diarsir ini adalah termasuk himpunan penyelesaian. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, pertidaksamaan yang pertama ada X lebih dari sama dengan 1. Ini tipe soalnya seperti contoh soal yang tadi sebelumnya. Berarti kita punya X di sini 1. Kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Kemudian Y lebih dari sama dengan 1. Di sini ada Y lebih dari dengan 1, kita tarik garis. Kemudian ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah, bagaimana? Kita harus mencari tipotnya untuk yang ini. Kemudian kita X sama dengan K0. Berarti kalau X sama dengan 0, kita substitusikan di sini X ditambah Y kurang sama dengan 7. Kemudian X0 ditambah Y sama dengan 7. Berarti Y sama dengan 7. Untuk berarti potnya 0,7. Kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti bagaimana? 0 ditambah Y. X ditambah 0. 7. Berarti X sama dengan 7. Berarti tipotnya 7,0. Kita gambar dulu di sini ke daerah kartesiusnya. Untuk 0,7 berarti Y-nya 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Untuk X sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Kita tarik garis antara ini dan sini. Kemudian kita cari tipotnya untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 sama seperti sebelumnya, X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, Y berapa? Caranya 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 24. Jadi di sini 3Y sama dengan 24. Y berapa? 24 dibagi 3, 8. Jadi tipotnya di sini 0,8. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Di 4X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 24. 4X sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti untuk tipotnya di sini 6,0. Cari. Langsung kita gambar ke daerah kartesiusnya. Untuk 0,8 berarti Y-nya 8 di sini. Sini kita punya di sini. Kemudian untuk yang ini 6,0 berarti kita punya di sini. Kita sepakati bahwa daerah yang diarsir adalah termasuk daerah penyelesaian. Nah, untuk ini X lebih dari sama dengan 1, berarti daerah yang diarsir adalah sebelah kanan dari 1. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 1, maka daerah yang diarsir adalah sebelah atas dari 1. Kemudian untuk menguji coba ini kita gunakan titik yang paling rendah saja, 0. Misalkan X 0 kurang dari 7, benar. Berarti ini tadi kan sini, berarti kita menuju ke dalam sini. Kemudian untuk ini kita uji coba juga. Kita cari titik yang paling terendah. Di sini 0 di sini. Berarti kita misalkan 4 dikali 0, 0. Berarti benar, 0 adalah kurang dari 24. Jadi daerahnya juga ada di dalam. Nah, berarti potongan dari keempat garis tadi, keempat daerah arsiran tadi kan ada di sini. Ini, nah, di sini, ini termasuk himpunan atau daerah penyelesaian.
Untuk materi kali ini sampai di sini. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan modul yang telah diberikan. Terima kasih.